Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'ala nurun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wa asyhadu anna syaidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh afdalul makhluqati bi qudrati. Allahumma shalli wa sallim ala syaidina Muhammad wa ala ali syaidina Muhammad. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala malapetaka, bala bencana dan musibah, diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa pergi berhaji ke Mekah dan Madinah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam. Utusan Tuhan yang satu ini bukan hanya ada dalam tradisi Islam, tetapi juga ada dalam tradisi agama lain seperti Kristen dan Katolik. Meskipun ada beberapa perbedaan jalan cerita dari masing-masing versi, hal yang demikian menurut kami itu sah-sah saja. Sebab hal tersebut masuk ke dalam domain doktrin agama yang memang tak mesti harus sama. Dari perbedaan inilah kita bisa belajar mengolah hati untuk menetapkan yang mana yang memang seharusnya untuk kita yakini, sekaligus belajar untuk menghormati orang lain. Bila pilihannya itu tidak serupa dengan yang kita yakini, terlepas dari doktrin masing-masing agama dalam memandang kedudukan Nabi Isa alaihissalam, ada beberapa laku hidup sang Nabi yang sangat inspiratif bagi segolongan cendekiawan Muslim, khususnya kaum Sufi. Beberapa orang Sufi menyandarkan ajaran tasyawuf yang diformulasikannya kepada akhlak Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sang Nabi memberikan teladan dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Ibnu al-Mubarak, seorang sufi sekaligus penghadis pada abad kedua Hijriyah, adalah salah satu di antara beberapa sufi yang memotret kehidupan sang Nabi dalam ajaran tasyawufnya. Ulama yang satu ini dikenal sebagai pemimpin para ahli zuhud. Ia memetik sisi asketisisme yang dipunyai oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah satu kalam Nabi Isa alaihissalam yang didokumentasikan dalam buku yang ditulisnya, di antaranya beliau menulis, Isa Al-Masih pernah mengatakan bahwa rasa cinta akan surga
dan ketakutan terhadap neraka dapat melahirkan kesabaran dalam kesengsaraan, serta menghindarkan seorang hamba Tuhan dari kesenangan duniawi yang gemerlap. Adapun bagi orang yang sabar, baginya suatu kesukaran akan melahirkan kemudahan. Sementara bagi para pendosa, kemudahan itu akan berbalik melahirkan berbagai kesukaran. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, asketisisme yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam meliputi kerendahan hati dan kesabaran. Tidak ada laku sang Nabi yang menjurus pada ketinggian hati, apalagi tingkah sombong. Meski banyak anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepadanya, seberapa besar ujian yang dia jalani, olehnya selalu saja dilengkapi dengan kesabaran yang berlipat-lipat. Sufi berikutnya yang menangkap keteladanan perilaku dari sang Nabi adalah Ahmad bin Hambal, imam yang lebih populer dalam diskursus fikih. Ini ikut mengetengahkan bagaimana sisi kezuhudan yang dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Al-Zuhud yang ditulisnya, Imam Ahmad menyuguhkan beberapa dawuh yang disandarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya, sang Nabi mengemukakan bahwa murah hati bukanlah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sebab yang demikian itu adalah mengembalikan kebaikan dengan kebaikan. Lebih lanjut, Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan bahwa murah hati itu justru berarti kita harus berbuat baik kepada orang yang telah berbuat tidak baik, bahkan telah berbuat buruk kepada kita. Dari paparan Imam Ahmad inilah kita dapat melihat bagaimana karakteristik lain dari asketisisme yang nampak dari sosok Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya adalah kemurahan hati, cinta kasih, dan kebersihan hati. Oleh karena itu, ajaran utama yang dikampanyekan oleh sang Nabi di antaranya adalah cinta kasih dan kedamaian. Sufi selanjutnya, ia menangkap citra Nabi Isa alaihissalam adalah sosok besar. Al-Halaj, Sufi yang kontroversial ini, mendaulat bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu sosok insan kamil. Al-Halaj mengatakan bahwa dalam diri sang Nabi ada Nur Muhammad yang memancar, sehingga dalam dirinya yang muncul seluruhnya adalah sifat-sifat ketuhanan yang mulia, sedangkan sifat-sifat kemanusiaannya terkikis dan lenyap. Al-Halaj menamakan ini sebagai maqam hulul. Hulul yang dimaksud oleh Al-Halaj bukanlah suatu bentuk panteisme. Hulul bisa terjadi bila atmosfer kebatinan seseorang telah bersih dan suci dalam perjalanan hidupnya sampai kepada maqam tersebut. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi orang awam seperti kita ini. Semua yang sampai kepada maqam ini
adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu yang telah mencapai makom tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Hadirnya sosok Nabi Isa alaihissalam yang kaya akan uswatun hasanah dalam laku hidup adalah satu hal yang positif untuk diimplementasikan. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.